好一派超然于世的气度。哟，你看出了什么？不可查的破绽。又是高人。有一丝微微。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kinmu yang masih bertarung dengan budak serigala. Bersamaan dengan lemparan pisau-pisau itu, Kinmu juga melepaskan pukulan yang sangat kuat. Pukulan itu berubah menjadi seekor naga besar dan buas yang langsung menerkam ke depan. Budak serigala berteriak keras dan energinya meledak. Dalam sekejap kekuatan besar seperti panasnya matahari keluar dan bajunya mulai robek. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi naga serigala. Dia mendorong kedua tangannya ke depan, dan mengeluarkan semua energi vital yang dia miliki ke arah telapak tangannya. Ledakan besar terjadi dan tubuh budak serigala terpental ke belakang. Dua pisau ajaib menancap di rusuknya, membuatnya terbang mundur sejauh 30 langkah dan menabrak batu gunung. Kinmu mengingatkan Hulinger agar tidak usah merampas barangnya, dan berikan dia uang untuk mengobati lukanya sendiri. Hulinger menggeleng pelan sambil menjawab, jika dia sudah memakai senjata, jadi aku menyerangnya lebih keras. Lukanya cukup parah, dan dia akan butuh banyak uang untuk menyembuhkan diri sendiri. Hulinger cukup kecewa dan berkata, sayang sekali, padahal kedua pisau itu lumayan bagus. Kinmu menggelengkan kepala, lalu kemudian berjalan pergi. Ia berkata, masih belum sekuat aku, tapi tenaganya lumayan, dan dia jauh lebih tanggap saat bertarung dibandingkan biksu tadi. Yue Qinghong menunggu sampai Kinmu pergi jauh, lalu ia mendekat ke budak serigala. Darah menetes dari mulut budak serigala, dan karena dua pisau menancap di rusuknya, tubuhnya menempel di dinding gunung dan tak bisa bergerak. Budak serigala itu mengatakan, bahwa diriku telah salah menilai, sebab aku sudah menggunakan 10 jurus, tapi Kinmu hanya menggunakan 3 gerakan. Budak serigala itu mengingatkan Yue Qinghong untuk berhati-hati, dan ketika budak serigala sedang berbicara, tiba-tiba Yue Qinghong merasakan hangat di punggungnya. Ternyata ada seseorang yang sudah berdiri di belakangnya. Dia tidak tahu kapan orang itu datang. Saat itu terdengar suara Kinmu sangat dekat di telinganya. Kinmu bertanya, kakak senior, apakah itu budakmu? Dan apakah kau yang menyuruhnya untuk menyerangku? Karena kau pikir aku tidak berani membunuh siapapun di Akademi Kekaisaran. Yue Qinghong merasa terkejut dengan ucapan Kinmu. Tiba-tiba dia melangkah cepat dan berusaha untuk menjauh, tapi tubuh Kinmu tetap mengikutinya dengan mudah. Suara Kinmu terdengar lagi di telinganya. Ia bilang, bukankah kakak senior berutang penjelasan padaku? Yue Qinghong merasa semakin ketakutan, dan dia bergerak cepat seperti hantu. Gerakannya terlihat begitu cepat, tapi Kinmu tetap mengikuti di belakangnya seperti bayangan yang tak bisa lepas. Jejak awan bayangan adalah teknik gerakan terbaik yang pernah dipelajari Yue Qinghong. Walaupun sekarang dia tidak bisa menggunakan versi terkuatnya, namun dia masih bisa bergerak cepat di antara awan dan melayang rendah. Tapi sehebat apapun teknik itu, tetap saja dia tidak bisa lepas dari Kinmu. Tiba-tiba Yue Qinghong merasakan otot-otot Kinmu di belakangnya bergerak, seperti ada ular di bawah kulitnya. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya, membuat kulitnya merinding halus karena sangat ketakutan. Dengan nada tegang dia berkata, tidak heran, ini teknik bertarung dari sekolah khusus pertarungan. Kinmu mulai melangkah, dan Yue Qinghong mencoba menahan rasa takutnya, sambil bergerak mengikuti Kinmu. Dia tahu,
Teknik mematikan dari sekolah teknik pertempuran hanya bisa dilakukan dari jarak dekat. Jadi jika dia terus berada di belakang Kinmu, dan tidak membiarkannya berbalik, maka akan sulit bagi Kinmu untuk menggunakannya. Baru saja Kinmu berada dekat di punggungnya, sekarang giliran dia yang berada di belakang Kinmu, mengikuti setiap langkahnya tanpa berani menjauh sedikitpun. Kalau dia menjauh, maka kepala dan tubuhnya bisa langsung terpisah. Berdekatan dengan ahli dari sekolah teknik pertempuran, sama saja seperti menunggu dieksekusi mati. Keduanya bergerak cepat dengan punggung saling berhadapan, seperti kupu-kupu yang menari di pegunungan Akademi Kekaisaran. Banyak cendekiawan yang melihat mereka berhenti dan menatap, terpukau oleh gerakan mereka yang terus berlangsung. Kinmu mengenakan pakaian bersulam, sedangkan Yue Qinghong memakai pakaian hijau, bersama-sama mereka tampak seperti sepasang sayap kupu-kupu. Karena saling menempel erat, orang-orang yang melihatnya mudah terbawa imajinasi dan fantasi. Tiba-tiba terdengar ledakan ketika Kinmu bersandar pada pilar Aula Azure Yang. Kemudian Kinmu memanggil Hu Linger, dan ia bilang agar kau jangan coba-coba mengambil barangnya, kalau mau kau harus menariknya keluar dari pilar dulu. Dia cukup kuat, bahkan bisa menahan seranganku. Hu Linger segera mengikuti, tapi sempat menoleh ke belakang dengan enggan. Ia hanya melihat wajah Yue Qinghong yang terpukul keras oleh Kinmu, tubuhnya menempel di pilar Aula Azure Yang. Para cendekiawan di sekitar merasa terkejut. Mereka tak menyangka, pemuda dan pemudi yang tadinya terlihat seperti sedang berdansa, kini bisa berubah begitu kejam dalam sekejap. Kinmu menghantamkan Yue Qinghong ke pilar kuningan dengan keras, pemandangan itu begitu brutal, hingga membuat semua orang merasa ngeri. Tak lama kemudian, Chen Wanyun berjalan mendekat dan memukul pilar kuningan dengan telapak tangannya. Pilar itu bergetar hebat, membuat Yue Qinghong yang terjepit di dalamnya terjatuh. Ia lalu menutupi wajahnya dan pergi. Wajah wanita muda itu penuh memar dan terlihat putus asa. Sebenarnya ia bisa saja meninggalkan pilar itu, tapi karena banyak cendekiawan berkumpul di luar, ia tentu merasa malu. Jadi ia tetap di sana beberapa saat, berencana pergi ketika orang-orang sudah berkurang. Namun malah semakin banyak orang yang terus berdatangan. Chen Wanyun lalu menghampiri budak serigala yang tertusuk pisau, ia mencabut kedua pisau itu untuk membebaskannya, lalu melompat dari tebing batu giok. Ia melepas baju luarnya dan menutupinya pada biksu Yunke, setelah itu ia membangunkan biksu tersebut. Yunke melihat celana pendek putih yang masih dipakainya dan langsung sadar, setelah pingsan tadi, dia telah dirampok oleh pemuda bernama Kinmu. Ia merasa malu sekaligus kesal, karena jubah Buddha putih miliknya sangat berharga, bahkan lebih mahal daripada senjata spiritual biasa. Yunke sampai harus menjual semua hartanya demi membeli jubah itu, tapi kini jubah tersebut malah dicuri oleh Kinmu. Tak lama kemudian, Chen Wanyun, Yunke, Yue Qinghong, dan budak serigala kembali berkumpul. Chen Wanyun tersenyum dan bertanya, "Para junior, bagaimana kemampuan Kinmu?" Yue Qinghong mendengus, "Kau tidak yakin bisa mengalahkannya, makanya kau membiarkan kami maju lebih dulu untuk menguji kemampuannya." Ia berkata, "Senior, bukankah itu licik?" Chen Wanyun menjawab santai, "Dalam perang, semua cara itu sah. Aku belajar mengenal diriku sendiri dan musuhku supaya bisa menang. Kalau tidak tahu kelemahannya, aku tak akan bertindak gegabah. Kalian tidak lebih lemah dariku, jadi kalau kalian saja tidak bisa mengalahkannya, aku pun akan kesulitan. Karena itu tugasku mencari kelemahannya. Jika aku juga kalah, berarti dia akan jadi kakak senior di asrama cendekiawan kita, dan mewakili nama kita." Yunke akhirnya bisa menerima penjelasan itu dan bertanya, "Senior, apakah yang kau perhatikan?" Chen Wanyun menjawab,
mantra, kultivasi, gerakan, kesadaran bertarung, teknik, dan pikirannya, semuanya kelas 1. Ia melanjutkan, dia bertarung adu telapak tangan denganmu, kau mempelajari ajaran Buddha dan kultivasimu sangat kuat. Seni bela diri Buddha terkenal punya pertahanan hebat, tapi tetap hancur di bawah kekuatan telapak tangannya. Artinya, kultivasinya bahkan lebih tinggi darimu. Budak serigala juga punya kultivasi yang kuat, dan ahli teknik pisau untuk membantai di medan perang, tapi tetap kalah hanya dalam 3 gerakan. Itu berarti kesadaran dan gerakan bertarungnya juga kelas atas. Untuk mengalahkan Yue Qinghong, dia mengandalkan teknik dan pikirannya. Saat Yue Qinghong memeriksa luka budak serigala, dia diam-diam mendekat, membuat Yue Qinghong kehilangan kesempatan. Akhirnya kau tak punya pilihan selain jatuh ke dalam perangkapnya. Yue Qinghong teringat momen saat ia harus menempel erat pada Qin Mu. Wajahnya sedikit memerah sambil merasa kesal. Chen Wanyun berkata, dia menggunakan pedangnya sangat cepat untuk melukai Master Ling Yun, mempermalukannya di depan banyak orang. Itu berarti kemampuan pedangnya sangat hebat. Selain itu, dia juga pernah mengalahkan lebih dari selusin praktisi di kediaman cendekiawan, dengan memakai mantra untuk mengendalikan pikiran mereka. Jadi dia juga ahli dalam mantra. Hampir tidak ada kelemahan pada orang ini. Yun Ke dan Yue Qinghong semakin terkejut mendengar penjelasan itu. Yue Qinghong memang penasaran dengan jurus yang dipakai Qin Mu untuk mengalahkan para cendekiawan, dan ingin mempraktikkan prinsip, kenali dirimu dan kenali musuhmu, tapi tetap saja pengetahuannya tidak sebanyak Chen Wanyun. Chen Wanyun sudah menjadi senior selama beberapa tahun terakhir, dan reputasinya jelas pantas ia dapatkan. Yun Ke bergumam, bagaimana kita bisa mengalahkan orang yang begitu sempurna dan tidak punya kelemahan? Chen Wanyun berkata santai, ini menyangkut nama baik kediaman cendekiawan kita, Akademi Kekaisaran kita, dan para cendekiawan Kekaisaran Yankang. Jadi dia harus kalah apapun yang terjadi, sebab Qin Mu hanyalah orang terlantar dari Dasu. Kalau dia menang, bukankah itu berarti para cendekiawan kita lebih rendah dari orang terlantar? Kini semangatnya meningkat dan lanjut berkata, dia memang tidak punya kelemahan di semua aspek, jadi aku memeras otak untuk mencari celah di tekniknya, dan aku berhasil menemukannya. Yun Ke dan Yue Qinghong langsung terkejut dan menatap Chen Wanyun. Chen Wanyun tersenyum tipis, aku menemukan celah kecil di tekniknya. Saat dia melawanmu, ada tanda kelemahan yang hampir tak terlihat ketika dia mengalirkan ki vitalnya, dan itulah kelemahannya. Tapi aku masih perlu mengamatinya lagi untuk memastikan letaknya secara tepat. Yue Qinghong mengangguk dan berkata dengan tulus, pantas saja kami selalu kalah darimu selama ini, kau memang satu tingkat lebih tinggi dibanding kami. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.